Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gitrivan dari Lubis. Saya dari kelas 3E, dari mahasiswa Ilmu Pemerintahan Visip Untirta. Di sini dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemerintahan daerah, saya akan memaparkan pemikiran kritis saya dalam judul Politisasi dan Dilema Pemekaran Daerah di Indonesia, implikasi terhadap stabilitas dan tata kelola. Di sini saya akan memulai pendahuluan yang mengenai pembentukan daerah, yaitu pembentukan daerah baru yang melalui pemekaran wilayah yang ada di Indonesia. Hal ini telah menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun di balik tujuan mulianya, proses ini kerap menimbulkan dilema yang kompleks. Pemekaran daerah yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seringkali disertai dengan berbagai tantangan seperti konflik kepentingan, politisasi di tingkat lokal, dan dampak terhadap stabilitas nasional. Pembentukan daerah baru dianggap sebagai solusi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Daerah yang sebelumnya memiliki cakupan geografis yang sangat luas dan populasi yang sangat besar dapat menghadapi tantangan dan memberikan pelayanan yang efektif. Oleh karena itu, pemekaran daerah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan akomodasi kebutuhan lokal. Namun, proses ini seringkali tidak berjalan sesuai harapan karena berbagai hambatan teknis dan politis. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya persiapan dalam hal sumber daya, manusia, dan infrastruktur. Banyak daerah baru yang dibentuk tanpa kajian mendalam mengenai kelayakan ekonominya, malah mengakibatkan daerah-daerah tersebut mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan operasional pemerintahannya. Selain itu, pemekaran seringkali menimbulkan persaingan antar daerah induk dan daerah baru yang dapat memicu konflik terkait alokasi sumber daya, batas wilayah, dan distribusi anggaran. Politisasi dalam proses pemekaran daerah menjadi isu yang sangat krusial. Banyak kasus menunjukkan bahwa pemekaran seringkali bukan didasarkan pada kebutuhan masyarakat, melainkan pada kepentingan politik tertentu. Para elit lokal sering memanfaatkan proses ini untuk memperluas pengaruh politik mereka atau memperoleh keuntungan material. Politisasi ini berdampak pada pengambilan keputusan yang tidak objektif. Proses pemekaran yang seharusnya melalui kajian teknis dan akademis malah justru sering hanya sebagai formalitas. Keputusan lebih banyak didasarkan pada lobby politik para elit politik dan tekanan dari kelompok-kelompok tertentu untuk meresmikan hal tersebut. Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga melemahkan sistem tata kelola pemerintahan di daerah tersebut. Di sisi lain, pemekaran juga berdampak pada stabilitas nasional. Fragmentasi wilayah akibat perbentukan daerah yang sering memperbesar kesenjangan antar daerah yang maju dan tertinggal. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa pemekaran daerah juga membawa banyak manfaat. Daerah yang sebelum sulit dijangkau oleh pemerintah pusat kini memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan kebijakan pembangunan. Pemekaran juga dapat memperkuat identitas lokal dan memberikan kesempatan bagi masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Namun, untuk memaksimalkan manfaat tersebut diperlukan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dalam proses pembentukan daerah baru. Pemerintahan pusat perlu menetapkan standar yang lebih ketat untuk mengevaluasi kelayakan pemekaran. Selain itu, harus ada pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa daerah baru dapat mandiri secara ekonomi dan administrasi. Pada kali ini, esai ini bertujuan untuk mengupas dilema pembentukan daerah di Indonesia.
mengidentifikasi politisasi yang terjadi di tingkat daerah, dan memberikan rekomendasi untuk meminimalkan dampak negatifnya. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, pemekaran daerah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan nasional dan memperkuat persatuan bangsa. Selanjutnya adalah pembahasan. Pada kesempatan kali ini, atau dalam judul yang saya bawa, terdapat 4 pembahasan atau 4 poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada tujuan dan tantangan pembentukan daerah baru, yang kedua ada politisasi dalam pembentukan daerah, yang ketiga ada dampak terhadap stabilitas nasional, yang keempat adalah upaya meminimalkan politisasi dan dampak negatif. Yang pertama, yaitu ada tujuan dan tantangan pembentukan daerah baru. Pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mempercepat pembangunan dan mengakomodasi keberagaman sosial budaya, yang dimana terdapat seperti misalnya di daerah-daerah Papua yang agar mempermudah pelayanan publik, akhirnya ciptakanlah provinsi-provinsi baru seperti atau kota-kota baru. Nah, hal tersebut yang bertujuan untuk mengefisiensi, yang dimana kalau misalkan di daerah yang masih belum, seperti di Tangerang itu ada Kabupaten Tangerang, yang dimana orang-orang yang berada di Kecamatan Kelapa II harus apabila ingin melakukan mengurus administrasi harus pergi ke Tiga Raksa yang cukup lumayan jauh. Hal tersebut yang merupakan salah satu hal-hal yang menjadi alasan ada pemekaran daerah. Terus juga dengan membentuk daerah baru, pemerintah dapat memusatkan perhatian pada pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, dan pengelolaan sumber daya lokal yang lebih tepat. Namun terkadang pelaksanaan pemekaran sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur di daerah tersebut, yang menyebabkan kejomblangan atau malah menyebabkan kemiskinan, yang dimana PAD dan pendapatannya juga tidak sesuai dengan pengeluaran. Nah, hal ini menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan keuangan tadi sekali lagi, dan penyusunan anggaran dan pelaksanaan program-program pembangunan, yang dimana nanti malah menghambat perkembangan di daerah tersebut. Selain itu, ketimbangan ekonomi antara daerah induk dan daerah baru sering menjadi persoalan. Daerah induk kehilangan sebagai besar sumber dayanya, sementara daerah baru harus bergantung pada transfer dana dari pemerintahan pusat. Ketergantungan ini menciptakan beban tambahan bagi anggaran negara dan menghambat kemandirian daerah baru tersebut. Kemudian juga ada konteks sosial dan batas wilayah juga menjadi tantangan yang signifikan, terutama ketika pembagian wilayah administratif tidak jelas. Yang kedua ada politisasi dalam pembentukan daerah, yaitu di mana proses pemekaran daerah seringkali diwarnai oleh politisasi. Elit politik lokal atau orang-orang yang terkenal di daerah tersebut memanfaatkan peluang untuk memperoleh kekuasaan dan jabatan, dan kemudian juga jabatan-jabatan yang strategis seperti kepala daerah atau anggota legislatif, yang dimana dalam daerah yang baru itu masih ada kekosongan kursi tersebut. Dalam beberapa kasus, keputusan pemekaran lebih didasarkan pada tekanan politik daripada kajian teknis yang objektif, yang dimana nggak selalu tentang kebutuhan daerah tersebut, namun hanya kebutuhan para elit politik. Politisasi ini tidak hanya melemahkan tata kelola daerah baru, tetapi juga mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri. Masyarakat sering hanya dilibatkan secara simbolis tanpa pengaruh nyata terhadap hasil akhir, yang dimana hal-hal yang seharusnya untuk kepentingan bersama malah diputuskan oleh beberapa segelintir orang, yang pada seharusnya hal tersebut perlu ada kelibatan antara masyarakat yang memang merasakan dari efek kebijakan tersebut. Setelah itu, partai politik nasional sering memanfaatkan pemekaran untuk memperluas basis elektoral mereka, terutama di wilayah dengan populasi yang besar atau potensi ekonomi yang tinggi. Dampak dari politisasi ini adalah lemahnya tata kelola, meningkatkan konflik antara pusat dan daerah, serta berkurangnya legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Yang ketiga, dampak terhadap stabilitas nasional.
Pemekaran daerah yang tidak direncanakan dengan baik dapat memicu fragmentasi wilayah. Ketimpangan antara daerah maju dan tertinggal menciptakan kecemburuan sosial yang berpotensi melemahkan kohesi nasional. Seperti yang kita tahu, daerah di Pulau Jawa, perkembangan infrastrukturnya itu lebih pesat daripada di daerah-daerah lain seperti di Sumatera, Kalimantan, atau di Papua. Walaupun sedang ada pembangunan ibu kota baru di Kalimantan, tidak menutup kemungkinan kalau misalkan Pulau Jawa ini infrastruktur lebih baik dari yang ada di luar Pulau Jawa. Hal itu menyebabkan kecemburuan sosial. Nah, apabila pemekaran daerah yang tidak direncanakan baik itu dapat menciptakan hal tersebut kembali. Jadi harus bisa direncanakan dengan baik dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan konflik antara wilayah juga sering terjadi akibat redefinisi batas administratif yang tidak jelas. Konflik ini tidak hanya memperkeruh hubungan antar daerah, tetapi juga mengancam stabilitas nasional. Dari sisi ekonomi, banyak daerah baru yang tidak mampu berdiri mandiri dan bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintahan pusat. Ketergantungan ini membebani anggaran negara dan mengurangi kemampuan untuk mendanai program pembangunan lainnya. Selain itu, pemekaran sering menciptakan segregasi berdasarkan identitas etnis, agama, atau budaya yang memperbesar resiko konflik horizontal di masyarakat. Yang keempat, upaya meminimalkan politisasi dan dampak negatif. Yang keempat, upaya meminimalkan politisasi dan dampak negatif. Upaya meminimalkan politisasi dalam pemekaran diperlukan langkah-langkah yang strategis. Pertama, transparansi dalam setiap tahapan proses pemekaran sangat penting. Kita tidak tahu apa yang tahapan apa, seperti misalkan yang paling krusial adalah masalah keuangan. Hal tersebut harus ada transparansi karena bisa jadi ladang basah bagi orang-orang yang memanfaatkan hal tersebut. Kemudian juga pemerintah harus menyediakan informasi yang jelas terkait tujuan, mekanisme, dan implikasi pemekaran, serta melibatkan masyarakat secara aktif melalui forum konsultasi publik, yaitu benar-benar melibatkan daerah yang memang dimekarkan, apakah emang masyarakat tersebut membutuhkan atau tidak. Kedua, regulasi pemekaran perlu diperketat. Pemerintah pusat harus menetapkan kriteria yang objektif dan berbasis kajian mendalam untuk mengevaluasi kelayakan pemekaran. Apakah nanti lebih banyak minusnya daripada positifnya? Kalau lebih banyak negatifnya, lebih baik harus mencari hal lain untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di daerah tersebut tanpa ada melakukan pemekaran. Langkah lainnya adalah memperkuat pengawasan dan evaluasi. Pemerintah dapat membentuk tim independen untuk memantau proses pemekaran dan memberikan rekomendasi berdasarkan evaluasi yang transparan. Kemudian penguatan kapasitas pemerintah daerah baru juga menjadi prioritas. Dukungan dalam bentuk pelatihan, pendampingan teknis, dan bantuan keuangan harus diberikan untuk memastikan daerah baru dapat mengelola pemerintahan secara efektif. Implementasi teknologi juga dapat membantu meningkatkan transparansi. Platform digital dapat digunakan untuk mempublikasikan dokumen penting seperti kajian kelayakan dan laporan evaluasi, sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan yang terjadi dalam pemekaran tersebut. Tidak ada pikiran-pikiran yang negatif yang ada dalam masyarakat yang menyebabkan konflik yang nanti ada sebelum daerah itu dimekarkan. Kemudian juga pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan juga harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan lokal. Kesimpulan, pemekaran daerah di Indonesia memiliki potensi besar untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan politisasi, konflik kepentingan, dan fragmentasi wilayah memerlukan perhatian serius untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah perlu memastikan transparansi, memperkuat regulasi, dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pemekaran. Dengan pendekatan yang terintegrasi
dan komitmen dari semua pihak, pemekaran dapat menjadi alat efektif untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan memperkuat stabilitas nasional. Saya Gitri van der Lubis, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.